Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-temanku yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general reading ya. Jadi energinya fos-forsa nih, terbolak-balik ya, bisa jadi ya. Dan juga maju mundur ya, sebelum atau sesudah terjadi, dan juga tidak bisa resonan untuk semuanya nih teman-teman. Buat teman-temanku yang gak resonan, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Baiklah teman-teman, kita shuffle dulu kartu kita ya. Kesedihan terdalam si dia, kita lihat ini ya. Oke, kita shuffle dulu teman-teman, baru kita tebar ya. Ya, kita tebar dulu teman-teman. Di sini juga saya ingin ingatkan, bacaan kita di sini umum teman-teman ya. Jadi energinya fos-forsa, terbolak-balik nih. Dan juga tidak bisa resonan untuk semuanya. Buat teman-temanku yang gak resonan, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, oke? Dan teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa kalau nggak resonan ya. Oke, teman-temanku buat nonton aja atau apa gitu ya. Ya, oke, ini udah kita tebar, kita buka 5, nanti kita clarify pakai kartu Fugo ya. Oke, ya udah dulu ya. Kelihatan teman-temanku? Oke. Kalau udah kelihatan, yuk kita langsung baca aja. Kesedihan terdalam si dia. Oke. Pertama teman-teman, ada gambaran S1 ya. Ini untuk siapa sih mas? Kalau kita melihat untuk pasangan, kenapa dia murung mungkin? Kenapa sih dia mulai berubah gitu? Jadi kamu kan penasaran, oke? Jadi kita ingin lihat, ya. Kadang ada yang tipe pasangan itu ada apa ya? Kalau ditanya itu ada masalah apa sih? Nggak mau jawab, ada itu teman-teman, ya. Dan kamunya kepo gitunya, ada apa sih kok gini, ya? Kok mulai berubah? Ada apa gitu? Baik, kita mulai. Yang pertama di sini ada gambaran S of One. Oke. S of One, teman-teman, adalah gambaran usaha baru. Di sini saya melihat dia sedang memulai sesuatu. Ayo, apa yang dimulainya ini? Ini perlu dijabarkan, oke? Ini bahaya ini. Mau mulai apa ini dulu ya? Oh. Mulai ini, apakah mulai cinta kah? Mulai kerja kah? Atau mulai apa ya? Dia mulai gagal? Yang berbahaya ini apakah dia memulai api baru, cinta baru? Ya, kita clarify dulu ya. Kita lihat dulu ya. Kita pakai kartu Fugo ya. Bahaya ini nih, ya. Ini apa nih mas? Usahaku gagal. Usaha apa? Kata kita usaha jualan. Rupanya usaha untuk mendapatkan hatinya si dia. Bahaya ini teman-teman. Ya, kita clarify dulu ya. Oke. Oh teman-teman, udah mulai kelihatan ini. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman. Oke, di sini ada usaha. Kalau saya lihat teman-teman, ya. Ada usaha. Usaha apa di sini? Ini mohon maaf banget nih ya. Saya bukannya mau menghina atau apa ya. Di sini mungkin ada teman-teman kita yang udah berpasangan lama banget ya. Mungkin belum dikaruniai anak ya. Mungkin belum rezekinya gitu. Mungkin di sini jadi beban buat dia. Ya. Mungkin sedikit kena ke mental dia ya, beban ya buat dia. Kadang gini ya teman-teman, saya suka heran ya. Kadang apalagi keluarga sendiri gitu ya. Udah lama nih nikah, 3 tahun, 4 tahun. Pasti nanyanya itu kapan lagi sih gitu. Kalau si dia sih, kalau ditanya kapan, pengen hari ini juga. Ya, yang namanya belum rezeki gitu ya. Ya mau bagaimana gitu. Oke. Sebenarnya kalau saya menyarankan ya, kalau menikah keluarganya itu jangan ditanya, takutnya dia jadi beban pikiran ya.
Ini udah mulai kelihatan ini. Kalau kita lihat dia berusaha gitu. Di sini juga ada gambaran, ini umum ya. Mungkin yang untuk pasangan baru gitu, yang belum ya. Atau yang udah menikah, yang udah punya anak, di sini ada penyesalannya terhadap anak. Ya. Ini bisa gambaran cerita dulu, dia sibuk kali kerja ya. Anak pengen main, "Bu, yuk main ini." "Ah, ibu sibuk kerja gitu." Nah, saat anaknya makin dewasa, teman-teman, jadi cuek anaknya. Ini nggak bisa kita menyalahkan anak, teman-teman. Ini banyak kejadian seperti ini, oke? Lagian kita mau berharap apa gitu? Saat anak kita butuh kita, saat dia butuh kita, kita nggak ada di sisinya. Terus, udah makin dewasa, kita udah pensiun, kita minta perhatian dia, kita minta apanya dia, juga bisa jadi penyesalan buat dia, kesedihan dia, teman-teman ya. Kok anak-anakku cuek ya? Kok anak-anakku nggak kayak gini, nggak berbakti gini-gini? Ya, kita nggak bisa menyalahkan si anak juga. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara ini ya, pasangan baru yang udah nikah ya, ini kartunya anak ya. Mungkin ini beban mental ya. Mungkin pertanyaan dari orang, dari keluarga. Jangan salah, teman-teman, itu bisa jadi kayak bumerang itu ya. Mungkin teman-teman niat bercanda itu nggak baik. Mungkin teman udah lama nikah, nggak punya anak. Jadi jangan teman-teman nanya, "Kapan lagi ya? Belum punya, belum ini, aku udah punya 3, 2." Nggak boleh. Oke? Kita nggak tahu seberapa inginnya dia ya. Seberapa besarnya dia ingin menjadi seorang ayah atau ibu ya. Kalau yang namanya belum rezeki kita nggak tahu, oke? Ini juga sedikit kisah dari temannya saya ya. Dia duluan nikah dari saya 3 tahun atau iyalah sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, ini teman-teman sepermainan ini ya. Saya baru nikah berapa tahun aja udah dikaruniai 1 ya. Dia cerita, ya, "Jim, kenapa kok aku lihat kamu itu murung aja ya? Kamu itu kayak sedih aja." "Iya, aku kayak rasa bersalah atau apa kek, ada yang kayak mengganjal gitu. Karena keluarga selalu nanyain terus kapan punya momongan, kapan punya ini." Aku pengen banget gitu jawabannya. Ya, jadinya itu tadi. Saya melihat ya, perubahan itu drastis banget. Dia yang awalnya yang nggak ngerokok jadi ngerokok gitu. Karena pikiran ya. Jadi saya bertanya, oke? Nah, udah kelihatan ya jadinya ya. Jadi teman-teman, ini kalau kita lihat kesedihan si dia, pertama ini ada di anak ya. Kalau yang baru tadi yang belum dikaruniai tadi, sama yang apa ya, sama yang udah punya anak tadi ya. Kenapa anaknya yang jauh sama dia? Jadi itu tadi teman-teman, kita harus bercermin dulu. Sudah cukupkah perhatian kita sama anak kita? Sudah perhatiankah kita sama anak kita? Jangan sampai kita nanya balik nanti, "Kamu kok nggak berbakti sih sama orang tua? Kamu gini-gini." Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada sambungannya, Verti ya. Bisa dibilang gelandangan, terluntang-lantung. Itu tadi teman-teman, kalau kita gabung, ini tadi perasaannya si dia ya. Bukan kita bilang dia gelandangan, itu enggak ya. Bukan kita bilang dia gelandangan, enggak ya. Jadi di sini perasaan dia, teman-teman, yang saya bilang tadi, ini masih nyambung ya, kayak cerita temannya ya. Awalnya dia nggak merokok ya. Ini sama. Ini mungkin karena beban tadi ya teman-teman, karena pikiran tadi, dia merasa kayak apa ya, walaupun banyak harta, walaupun dia bergelimang harta, dia merasa kayak miskin. Dia merasa kayak ada yang kurang ya. Maka itu kita nggak bisa bilang, "Wah, enak ya, dia nggak ada anaknya, dia punya mobil, rumah banyak gini. Belum tentu bahagia, teman-teman.
Karena itu tadi teman-teman, terkadang di anak itulah ya yang bahagia sesungguhnya. Oke. Jadi saya doakan juga buat teman-teman yang belum punya momongan ya, semoga cepat ya dapat momongan, amin. Ya, tetap berusaha teman-teman. Jangan dengerin omongan-omongan yang negatif buat menambah beban kamu aja, oke? Udahlah beban omongan dia nambah lagi, ya, oke? Yang ngata-ngatain itu jangan didengarin. Ya, kita lanjut lagi. Di sini kita sambung lagi ya. Jadi di sini dia apa? Dia merasa seperti terpenjara dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Mohon maaf ya yang perempuan ya, yang ditanya-tanya gitu pasti kayak ada beban sendiri teman-teman gitu. Kadang orang itu tadi enak-enak ngomong aja, kapan lagi gini-gini ya. Ini nunggu apa lagi, udah ada rumahnya, anaknya lagi diusahakan ya. Tapi yang namanya rezeki gimana gitu. Kadang orang itu hanya gampang ngomong teman-teman, dia nggak ngerasa langsung gitu. Oke. Jadi ini bisa vice versa ya teman-teman. Ini jadi merasa terpenjara dia, merasa kayak terhantui itu tadi. Bisa saja dia bisa jadi kayak minder, malas keluar ya teman-teman. Itu tadi teman-teman, dia keluar nongkrong selalu ditanyain itu terus. Daripada sakit hati, marah, nggak berteman nanti. Jadi dia memilih untuk mengurung diri. Oke. Jadi kamu merasakan perubahan. Itulah teman-teman, merasakan perubahan. Kenapa sih jadi murung? Ya. Jadinya teman-teman, kita sebagai pasangan itu tadi, kita harus menyemangati ya. Saling menyemangati lah teman-teman intinya. Oke. Jangan sampai kita terpuruk, makin terpuruk ya. Jadi bisa down kalau kayak gini ya. Jadi kita harus menjaga perasaannya dia. Oke. Yuk kita lanjut yuk. Selain merasa itu tadi terpenjara gitu ya, hanya berdiam diri. Di sini ada gambaran Five of Swords ya. 5 pedang. Teman-teman, ini nyambung ya, 5 pedang ya teman-teman. Ujung-ujungnya muncullah apa itu bang? 5 pedang. Rasa ingin menyerah teman-teman ya. Mungkin itu tadi, mohon maaf ya, terbesit sampai apa ya, mohon maaf ya, sampai terbesit minuman keras. Itu tadi yang merusak diri, merokok ya. Karena apa? Beban tadi ya. Kalau kita anggap sepele, kita bisa depresi. Sebagian orang itu karena lebay kamu. Ada yang bilang separuh orang yang bilang gitu ya. Karena setiap orang itu beda-beda kekuatan mentalnya ya. Ada yang kuat berbagai hal di dalam berbagai cobaan, dia kuat. Ada teman-teman yang baru diginiin dikit udah lemah, melempem gitu. Jangan kita samakan. Ini mulai timbul terbesit di pikirannya, ada. Tapi apa yang membuat survive dia, yang membuat dia bertahan gitu. Kamulah di sini yang membuat dia bertahan. Ada the lovers ya. Mungkin kalau nggak mengenang kamu, udah lama dia aneh-aneh. Udah lama dia mungkin mencari jalan-jalan negatif gitu. Ya. Tapi itulah yang namanya cinta ya teman-teman. Dia takut, tapi ya udahlah. Kamu udah sedih, kamu belum dapat rezeki momongan. Dan juga dia takut bersedih lebih lagi kehilangan dia ya. Tapi dia kelihatan ya kayak dia mengurung diri ya. Dia udah mulai mengalah. Itu tadi waktu untuk menyembuhkan, nggak bisa kita paksakan ya. Dia memang butuh proses, butuh waktu, butuh healing gitu. Agar apa? Agar bisa sembuh nggak? Agak sebenarnya terbiasa aja teman-teman ya. Bukan melupakan ini, tapi untuk terbiasa dengan keadaan. Itulah waktu. Yang bisa menjawab semua ini adalah waktu. Jadi di sini juga ada gambaran Two of Cups. Perlunya peran kamu atau peran dia. Dia bisa versa tadi ya. Agar apa? Agar tetap harmonis teman-teman. Harus saling melengkapi teman-teman.
harus saling melengkapi, lakukan seperti biasa gitu. Itu tadi intinya sebenarnya teman-teman ya, buang apa semua omongan orang ya, jangan dengerin omongan orang ya, jangan dengerin ocehan kanan kiri dari orang ya. Kalau kita mendengarkan itu omongan tetangga, omongan dari kanan kiri kita akan sakit banget teman-teman. Ya. Jadi kita harus di sini teman-temanku harus saling mengisi ya di antara pasangan kalian. Oke? Sudah jelas ceritanya nih teman-teman. Kita tutup dulu bacaan kita sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku ya, yang sudah subscribe, like dan komen di channelku ya. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.